Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua. Perkenalkan, nama saya Kosim Dalimunte SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 10-1865 Bintang Meriah, Jalan Ampera, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2024-2025 dengan NIM 0314237542 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 10-1865 Bintang Meriah, Jalan Ampera, Batangkuis, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Medan. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua di LPTK UIN Sumatera Utara Medan dengan tema ketika berakhirnya kehidupan di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah, Tuhan Yesus Tuhan. Masih semangat? Masih semangat. Ya, tepuk semangat dulu kita. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas, pimpin doanya, abidan desain, ambil Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, Bapak semua, untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya Bapak minta untuk berdiri. Ya, semua berdiri. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku berkunjung Patria proklamasi, sedia rekaman untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak terlebih dahulu membagi kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok
Sugro, yaitu ada si Kiki, si Khadijah, si Nisa, siapa? Ersa. Lalu kelompok yang kedua, kelompok Kubro, ada si Uje Pratama, Hafizah, Amanda. Baru kelompok yang ketiga, kelompok Hari Adis, ada Abidjan Zaidan, ada Adrian Batama, ada Akila sama Saupa. Itulah kelompok pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang ketika berakhirnya kehidupan, atau disebut juga hari kiamat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, menjelaskan kalimat tarjih dengan benar. Yang ketiga, yaitu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Itulah tujuan pembelajaran kita. Bapak mau tanya dulu, pernahkah kalian mendengar tentang hari kiamat? Pernah. Dari siapa kalian pernah mendengar tentang hari kiamat itu? Dari orang tua. Terus dari siapa lagi? Dari Tuhan. Iya. Kemudian Bapak mau tanya dulu tentang hari akhir. Walaupun belum bisa pelajarin, pasti kalian sedikit-sedikit tahu tentang hari kiamat. Yang mau Bapak tanya adalah, mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir? Ya, silakan Manda dari kelompok Kubro. Ya, kasih tepuk tangan kepada temanmu Amanda. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini adanya hari akhir. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada hari akhir? Ya, silakan Uji dari kelompok hari akhir. Seluruh alam semesta dunia akan hancur dan diganti oleh alam akhirat. Ya, kasih tepuk tangan kepada si Adrian. Yang terjadi pada hari akhir adalah hancurnya bumi dan isinya. Satu lagi pertanyaan, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hari akhir? Ya, silakan Nisa. Ya, kasih tepuk tangan kepada si Nisa. Oke, jadi materi kita tadi tentang apa? Bapak bilang ketika berakhirnya kehidupan atau hari akhir itu adalah di mana bumi dan seluruh isinya akan hancur dan makhluk yang ada di bumi akan mati semuanya tanpa tersisa satupun. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian Allah memperjelas tentang hari kiamat ini di dalam Al-Quran dalam surat
Al-Qari'ah. Siapa yang tahu artinya Al-Qari'ah? Ya, silakan Nisa. Ya, Al-Qari'ah artinya adalah malapetaka. Apa yang dimaksud dengan malapetaka yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah? Iya, hari kiamat. Ada yang tahu berapa ayat surah Al-Qari'ah? Ada? 11. Jadi Bapak mau minta sama kalian untuk membaca surah Al-Qari'ah. Bisa? Ini ngaji udah Al-Quran atau belum ini? Kalau sudah berarti bisa membaca surah Al-Qari'ah. Jadi Bapak minta semuanya membacakan surah Al-Qari'ah, tapi 5 ayat aja. Nggak usah 11 ayat, 5 ayat aja. Bisa? Nah, terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, kita harus memulai dengan membaca ta'awuz, dan nanti di akhir daripada pembacaan surah Al-Qari'ah ayat yang kelima Shadaqallahul Azim. Oke, siap. Sama-sama kita baca dulu surah Al-Qari'ah dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus, fatakunul jibalu kal-ihnil manfus. Shadaqallahul Azim. Ya, bagus. Ternyata semua sudah pandai membaca Al-Quran. Dan Bapak harap tingkatkan lagi membaca Al-Qurannya, supaya bacaan Al-Qurannya semakin baik. Kemudian untuk yang laki-laki, ya, harus banyak-banyak menghafal surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena laki-laki nanti kalau sudah dewasa, dia akan menjadi imam, ya kan? Baik itu di masjid maupun di mushola atau di rumahnya sendiri. Jadi laki-laki itu harus bisa jadi imam. Imam apa? Imam sholat. Makanya bacaan Al-Qur'annya harus diperbaiki. Kalau sudah bagus bacaan bacaan Al-Qur'annya, maka sudah bisa menjadi imam. Oke. Jadi materi kita tadi tentang hari akhir atau hari kiamat. Kemudian hari kiamat itu nanti akan terjadi di akhir daripada kehidupan manusia. Sebelum hari kiamat itu datang, maka Allah sudah memberikan tandanya. Enggak langsung kiamat, tapi Allah kasih tanda-tanda kiamat itu untuk kita ketahui. Maka hari kiamat itu bisa kita hindari kalau kita bisa menjauhi daripada tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat itu. Misalnya perpecahan umat Islam. Bisa nggak kita menghindari perpecahan di antara umat Islam? Bisa. Makanya kita harus menjalin silaturahmi yang baik antar sesama umat Islam. Jangan saling mengejek, iya kan? Jangan saling menjelekkan.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam. Kenapa? Karena perpecahan di antara umat Islam itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Maka kita harus menghindari itu. Baiklah, anak bapak semua, di sini bapak ada video pembelajaran. Bapak minta semua nanti nontonnya dan menyimak videonya supaya kalian paham tanda-tanda daripada hari akhir atau hari kiamat. Oke, sebelum Bapak putar videonya, Bapak ajak kalian dulu untuk SBG supaya semangat. Tepuk wow keren. Oke? Bisa? Oke, go. 1, 2, 3, mulai. Tepuk wow keren. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow keren. Wow keren. Kayaknya masih belum semangat kayaknya. Harus kasih tepuk semangat mungkin ya. Ayo tepuk semangat dulu sekali lagi biar semangat. Mulai. Tepuk semangat. Perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak bapak semua, materi kita hari ini tentang ketika berhentinya kehidupan. Pengertian iman kepada hari akhir. 1. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Allah berfirman seperti berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mamsus wa takunul jibalu kal-fihnil manfus. Sadaqallahul adzim. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laut yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Hari akhir ada dua. Yang pertama, kiamat sughra atau disebut juga kiamat kecil. Kiamat sughra yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Contohnya, kiamat sughra yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Yang kedua, kiamat kubra atau disebut juga kiamat besar. Kiamat kubra yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra yang pertama adalah kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela. Dari perhatikan dari videonya. Apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat
kiamat sugra itu disebut kiamat apa? Kiamat kecil. Jadi kiamat kecil itu contohnya adalah bencana alam, ya kan? Itu termasuk kiamat sugra, kiamat kecil. Kemudian matinya seseorang, itu termasuk kiamat kecil. Kemudian banjir, tanah longsor, ya kan? Itu semuanya disebut kiamat sugra. Kemudian kiamat yang kedua adalah kiamat kubra. Kubra artinya besar, kiamat besar. Jadi kiamat besar itu maksudnya adalah seluruh isi bumi, bahkan sampai bumi ini pun akan hancur. Hancur semuanya, tidak ada yang tersisa satu. Manusianya semuanya mati, hewan semua mati, tumbuh-tumbuhan semua hancur. Itulah yang disebut dengan kiamat kubra atau kiamat besar. Oke. Itulah daripada penjelasan dari kemudian setelah nanti hancur bumi ini, maka semua makhluk yang ada di bumi akan memasuki yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu adalah pembalasan atas apa yang diperbuat atau atas amal yang diperbuat manusia semasa hidup di dunia. Kalau misalnya selama di dunia dia beramal baik, maka balasannya Allah janjikan apa? Apa yang Allah janjikan kepada manusia yang beramal baik semasa hidup di dunia? Apa? Surga. Kemudian kalau semasa hidupnya amal buruk yang dia buat, maka Allah menjanjikan apa? Neraka. Jadi akhirat itu adalah hari pembalasan amal baik dan amal buruk manusia. Ya, sampai situ udah paham semua? Bagus. Kalau sudah paham semua, Bapak akan kasih kalian tugas. Tugasnya ini adalah tugas kelompok dan harus dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok subro, maka kelompok subro semua harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jangan nanti ada yang tidak ikut mengerjakan, ya kan? Harus ikut semua mengerjakan. Paham? Oke. Ya. Oke? Sudah kan? Ayo. Ayo, kerjakan.
semua harus membantu temannya ya. Bantu temannya. Bisa? Bisa? Hati-hati mengerjakannya ya. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Oke. Ayo, kerjakan dulu, kerjakan. Kerjakan. Ya, kelompok ubah, siap? Sudah siap? Kelompok hari lanjut sudah siap. Ini kelompok ubah. Kelompok ubah sudah siap? Siap? Masing-masing kelompok maju ke depan. Yang mana yang mau maju dulu? Kelompok ke depan di sini presentasi daripada tugas kelompoknya. Silakan berdiri di sebelah. Ya, bacakan. Oh. Ya, silakan duduk. Kelompok, nah, silakan duduk. Kelompok coba, ya, silakan maju. Ya, tepuk tangan kepada kelompok Sutra.
Yang terakhir kelompok purba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok purba. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok dari 3 kelompok, yaitu kelompok purba, purba dan hari A. Oke, sekarang kumpulkan tugas daripada tugas kelompoknya. Ya, kumpulkan. Ayo. Ya, jadi yang terakhir adalah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Ayo kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Apa yang pertama tadi? Yang pertama apa? Kita harus meyakini adanya hari akhir. Meyakini adanya hari akhir. Kemudian apa lagi? Sebagai umat Islam harus meyakini adanya hari akhir. Sebagai umat Islam kita meyakini hari akhir. Yang terakhir, mengingat untuk selalu berbuat baik. ya, sebagai pengingat untuk selalu berbuat. Ya, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi penambah pengetahuan untuk kita. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi kita selanjutnya. Jadi sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat teruskan lagi. Ayo. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.